Gap itu timbul saat ada sedekahan. Oh. Itu tidak berlaku ketika di acara persedekahan, Pak. Sebentar, Pak. Jangan dulu dipotong, Pak. Saya tidak pernah memotong Bapak bersiara. Gaple ini perlu tidak tubuh yang atletis? Oh. Selamat sore guys. Ini ada segmen baru, ada program baru di Harian Rakyat, namanya Obrolan Rakyat Tanpa Kesimpulan. Ini bahasan yang pertama kita ini adalah mengenai dunia pergaplekan. Gaple apa? Gaple apa gap? Gaple ya? Gap. Gaple. Jadi kan ini ada pemain-pemain gaple dan ada orang yang tidak suka sama gaple. Yang akan kita bahas ini adalah seperti kita tahu bahwa dalam sepekan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ada ajang yang namanya Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Fornas di Palembang, tuan rumahnya se-Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kami ini, kenapa gaple tidak masuk ke dalam salah satu inorga di situ? Ini inorga ya, kalau bahasa Kormi itu bukan cabur, inorga. Jadi Anda yang Indo olahraga. pemain gaple tingkat RT, Anda harus tahu. Kok tahu? Nah, saya akan tanyakan kepada saudara Ari ini, orang yang memang penggila gaple, dan saudara Dori, orang yang ketika ada main gaple selalu diusir. Oke, Bung Ari, ini pertanyaan pertama. Sebelum kita membahas kenapa gaple tidak masuk di dalam Fornas, kira-kira gaple itu lahirnya kapan? Enggak. Sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu. Oh iya. Ini serius ini ya? Serius. Aku ini dalam gaple ini. Karena kami pengen tahu sejarah gaple versi Anda. Gaple ini bukan hal yang tabu bagi Pak. Aku pernah juara tarkam antar kampung. Sudah 2 kali nih, juara antar kampung. Ada pialanya nggak? Oh, juara satu dulu 250.000. Ini, nah Bapak Maruli ini pernah juara tingkat kabupaten, jarum open, gaple. Yang namanya di kartu kejuara itu biasanya di pialanya. Kamu baru tingkat itu. Dori juara All England gaple. Kaget dulu kita bahas itu. Oh, ini masalah di kamu. Kau tadi ngapa nak kenalkan diri? Nah, sebentar. Sebelum kita jauh ke gaple, ada yang aku tanya. Kamu sebagai host. Saya lulusan salah satu perguruan tertinggi yang hampir dikirim ke Kairo, Mesir. Iya, betul. Nah, ada yang aku tanya kan. Kira-kira tua itu halal apa haram? Itu ranah orang ahli-ahli lah. Nah, sekarang ranah kita ini, Anda itu ahli gaple. Yang saya ingin tanyakan itu, gaple itu ada yang bilang lahir di abad ke-17. Kopi dulu, Pak ya. Biar kaki kita jelaskan kayak masalah gaple itu. Jadi gaple itu dulu. Saya tidak pendapat. Sebenarnya sebelum Nanti dulu, saya tidak berpendapat. sejarah dulu ini. Gaple itu dulunya itu kan catur sebenarnya. Oleh karena kan berhubungan dengan kerajaan dulu kan. Nah, jadi oleh karena catur cuma berdua sambil minum tadi tuh. Nah, itu kan. Sambil minum tua tadi. Nah, jadi ya untuk ngisi kekosongan tadi tuh jelas. Oleh karena banyak kawan, meja catur cuma siko, jadi buat gaple tadi tuh. Jadi bentuknya zaman itu gaple itu apakah berbentuk apa namanya? Apa namanya? Yang gaple itu apa? Koin apa? Apa? Batu itu atau kertas? Sebenarnya yang kalau dulu itu batu. Ngapus akan berubah kertas. Oleh karena dia lebih murah. Oh, nah, itu. Dan lebih fleksibel. Tapi zaman itu dibanding dengan gaplek sekarang ini banyak ke arah perjudian. Ngopi, Pak. Judi ya. Nah, apa? Sekarang gaplek ini. Nanti dulu, Pak. Gaplek ini kan kok tidak masuk ke dia dibawa ke Fornas? Saya tidak tahan lagi nih. Padahal Anda orang yang suka main gaple. Anda sebenarnya
Kemungkinan itu tadi sebenarnya. Oleh karena gaplek ini sudah diwakili oleh catur. Catur ada memang. Ada, Fornas catur. Nggak ada pak. Kata ya? Nggak ada. Kok aku tidak tunjuk tahu? Dia masuk Olimpiade ini nih. Tidak, kok aku tidak tunjuk tahu? itu jadi masalahnya. Anda sebagai orang penggemar gaplek, Anda merasa apa ketika gaplek tidak diikut sertakan di Fornas itu? Kalau gaplek itu sebenarnya mana? Kan mungkin oleh karena level ini masih setingkat kabupaten, belum ke provinsi belum. Kalau tingkat kabupaten lah pernah gelar lomba gaplek tingkat kabupaten pernah. Menurut Anda perlu tidak? Perlu, tapi kan kadang tuh sudah diwakili. Misalnya main kartu remi ya. Remi itulah diwakili bridge kan, kalau di Koni kan. Seharusnya kalau di Kormi ini mungkin leng atau apa? QQ. Bukan, leng atau QQ bukan? Itu seharusnya olahraganya kan? Kalau Pak Dori, Gimana itu? sebenarnya gaplek itu menurutmu mainan apa itu? Itu hanya permainan atau olahraga? Ya. Sebentar Pak Wiwin. Sebelum saya membahas lebih dalam pertanyaan Pak Wiwin, ya, saya ingin menyambung gap itu timbul apa tadi pertanyaannya? Sejarah gap. Sejarah gap. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya tahu dari angin-angin, pakai angin ribut, angin apa gitu? Angin puting. Bukan dari Wikipedia. Nah Ya? itu gap itu timbul saat ada sedekahan. Oh. Anda kurang banyak baca. Orang suka gaplek kurang banyak baca. Itu sejarahnya. Aku baca sejarah aku. Jadi itu kira-kira kalau bicara durasi waktu itu abad berapa, Pak? Bapak pikir sendiri. Sedekah itu kita mengadakan sedekah kumpul rame-rame itu sejak kapan? Biasanya hari Kamis dalam pasang tenda, Pak. Nah, Sejak Kamis itu, Bang. sejak Kamis itu. Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, jadi lahirnya gaplek. Puncaknya di malam Minggu. Malam Minggu. Itu. Oh, jadi lahirnya gaplek itu Nah, ketika sebentar. ada orang sedekah. Sah. Jadi segini. Hei, kamu siapa? Gaplek itu Ibu. sebenarnya itu adalah sebuah permainan yang berasal dari Tiongkok. Lain lagi tuh. Nah, bentar dulu. Ya, biar dia pendapat. Dari Tiongkok. Tapi itu dulu itu dibawa oleh di sekitar abad no? 181 sebelum Masehi. Hah? 181. Jauhnya Terus berapa? tahun. Abad 181. Nah, kita ini kan baru abad 21. Kamu 181 Masehi. Masuk akal. Jadi permainan itu diciptakan itu untuk menjaga kondisi prajurit-prajurit waktu itu. Ini di mana ini? Di mana? Di Indonesia apa di Tiongkok? Di Tiongkok. Agar prajurit-prajurit itu kuat bergadang di malam hari untuk menjaga keamanan di situ. Nah, itu sejarahnya. Artinya gaplek itu permainan berasal dari Tiongkok. itu Bapak dari mana informasi? Berarti sejarah itu dulu sejarah siapa? Ini sejarah beda-beda. Sebentar, saya buka. Ini ada tulisannya di sini. Nah, itu. Jadi bahwa penciptanya adalah Kyung Taikung di abad ke-12 sebelum Masehi malah. Nah, salah aku tadi. Abad ke-12. Sedangkan catatan sejarah lainnya menunjukkan bahwa penemuannya adalah Kunming pada tahun 181 Nah, Masehi. kalau Dia aku- menciptakan permainan ini agar prajuritnya tetap terjaga di malam hari di camp untuk mengawasi musuh. Tapi aku setuju lah dengan Dori tadi. Iya. Nah, itu tidak gaplek. bisa. itu Anda itu gaplek atau mahyong? Oh, Gaplek. itu kan Gaplek. Ya, awalnya bukan itu kan gaplek. terdiam dan terbisu. Gue bete. Gue kesel. Jauhkan kamu. Artinya Saya- permainan gaplek itu memang sudah ada dari zaman dulu. Wah, dari mana? Nah, jadi Pak Maruli, kayaknya Anda nih lebih pinter ketimbang dua narasumber saya ini. Jika bicara sejarah, Anda ini memang tergolong yang mumpuni lah dalam berpikir. Dia melihat Google Pak, belum ada. Bagaimana tidak pintar kalau kita ini Nah, belajar. Anda ini orang suka main gaplek atau tidak? Saya salah satu orang penyuka gaplek, pemain gaplek. cerita juga sejarah piala kamu enggak?
Coba berapa banyak prestasi yang Anda dapatkan Anda selama mengikuti turnamen-turnamen gaplek dan tingkat mana saja? Maaf ya, bukan sombong ya. Hanya istri saya yang bukan hadiah gaplek di rumah tuh. Wow. Kamar mandi jam dinding 4 di kamar mandi. Jadi gini, Itu dari hadiah gaplek. Ada gaplek. Bos Wiwin, saya tahu dengan si dia ini. Siapa namamu? Maruli. Memang saya tidak suka dengan gap itu. Cuman saya tahu bagaimana dia main gap, bagaimana cara dia menang, bagaimana dia budi ke orang. Budi ke orang. Iya. Iya. Dia budi ke orang semua dia ini, menang itu. Pakai kode. Oh, dia pengen nyatat itu dilebihkan. Sudah itu kalau ada ini balak 12 itu, kan balak 12 ini jadi primadona. Primadona. Sudah tandainya. Sebelum itu apa gesek-geseknya. Sekarang aku ingin bertanya dari Anda lagi. Gaplek ini kan permainan masyarakat Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan gaplek? Dari tingkat desa sampai ke kota. Tapi yang jadi pertanyaan, kok pertandingannya itu hanya Tarkam, paling banter itu Karang Taruna atau kabupaten yang mengadakan? Kok tidak terlirik oleh pemerintah bahwasanya gaplek ini menjadi aset olahraga yang mungkin perlu dipertandingkan secara nasional? Kenapa tidak masuk PON? Ya, karena permainan gaplek juga saya pikir salah satu permainan yang mengasah keterampilan. Sebentar, sebelum kita masuk ke, kita bedakan dulu. Gaplek ini olahraga semacam catur ataukah olahraga Strategi berpikir? Tidak jelas. Artinya kita pisah dulu. Dia seharusnya masuk ke kormi atau koni? Seharusnya. Menurut Anda sebagai orang koni? Kormi Anda? Kormi Anda? Enggak masuk semua. Nggak masuk semua. Kenapa, Pak? Dia tidak suka. Enggak, kita dengan alasannya dulu. Kenapa? Coba, Bapak. Kenapa itu gaplek menurut saudara Dori tidak masuk ke koni, tidak masuk ke kormi? Jadi gaplek itu kalau menurut saya nih, olahraga yang membisingkan. Membisingkan. Iya, kalau nggak membising nggak asik. Oh, Sepak bola? contohnya? Sepak bola lebih membisingkan lagi. Nanti dulu kamu siapa? Tadi menurut Pak Dori itu olahraga yang membisingkan. Pertama. Dalam artian pertama ini. ya. Ya. Sebentar ya. Kedua, Unsur judi. pemborosan waktu. Pengurusan waktu. Pemborosan waktu. Oke, tahan dulu Pak. Biar nanti ada. Ada waktu. Ada waktu. Terus. Gus, motor itu Gus. Ya. Ini Terus bocor apa lagi? Apa? Yang tadi yang sempat kusebut kita ya, Pak? Ini Buang-buang waktu. itu tadi buang-buang Bising, waktu. buang-buang waktu. Ya. Teman saya ini dia tidak setuju juga. Saya Oke, dipending dulu. Jadi tadi mau bicara apa? Begini. Aduh. Pak Herli. Lebih dulu, Pak. Gaplek itu identik dengan seperti dijelaskan Pak Maruli tadi. Kalau melihat dari sejarahnya, kegunaan gaplek itu diciptakan untuk membuat prajurit agar tetap terjaga pada malam hari. Artinya, permainan gap itu identik dengan waktu malam. Sedangkan untuk penggiat olahraga inorga di Kormi ini rata-rata itu kan olahraga yang rekreasi itu yang identik dengan siang. Nah, seharusnya pada malam hari mereka lebih istirahat. Itu yang ingin saya jelaskan tadi, Pak. Itu. Maksud saya itu. Anda pemain gaplek atau orang yang kontra? Saya pecinta dangdut. Panitia pro kontra. Pecinta dangdut. Saya kadang-kadang pro, kadang-kadang kontra. Kadang-kadang main, kadang-kadang enggak. Iya, Benar. Lebih banyak ketua panitia lomba gaplek. Ya, kebetulan pernah. Kalau saudara Ari, bagaimana saudara Ari? Cuma bapak itu tadi. Sebentar, Pak. Kenapa gaplek tidak di Bukan Anda siapa? tidak di- Nanti tidak- dulu. Ya, kenapa gaplek tidak diakomodir di dua? Yang pertama, dari segi teknis, Pak. Ah, Teknis ini seluruh persiapan harus dilaksanakan, Pak. Yang pertama, saling tidak tatap muka antara satu sama lain. Yang kedua, tangan tidak boleh kemana-mana. Itu kan membosankan, Pak. Itu tidak berlaku ketika di acara persedekahan, Pak. Sebentar, Pak. Jangan dulu dipotong, Pak. Saya tidak pernah memotong Bapak berbicara. Jadi tidak waktunya harus gam itu membuang-buang waktu. Waktunya tidak tentu, Pak. Kadang habis waktu sampai berjam-jam untuk melewatkan berapa? 6 ronde ya? 6 ronde kan? Bisa dari jam 8 bisa sampai jam 10, 6 ronde, bisa jam 8 sampai jadi
waktu itu tidak elastis, tidak fleksibel untuk satu pertandingan. Yang pertama, yang kedua, persiapan untuk pelaksanaan pertandingan itu membutuhkan tempat yang luas, Pak. Kalau misalkan kayak tempat sedekah-sedekah aja bisa 15 timbang ada orang semua itu, Pak. Nah, dan juga panitia harus ada standby selalu di tempat lokasi perlombaan. Apakah cukup panitianya, Pak? Satu orang satu? Enggak. Gini Pak, Jadi sebentar Pak. Yang jadi persoalan ini kenapa ditanyakan bahwasanya gaplek itu tidak masuk ke KONI atau KORMI? Padahal olahraga ini kan siapa yang tidak tahu? Ini olahraga apa permainan? Permainan. Nah, nggak masuk dong kalau permainan. Orang dari masyarakat tingkat bawah sampai ke tingkat atas itu sudah tahu, gaplek itu tahu. Kenapa tidak masuk? Nah. Apa yang tidak menarik dari gaplek? Anda sebagai penggemar gaplek menyayangkan tidak? Kalau silakan tanya yang lain itu kan secara teknis boleh tanya sama. Oh iya, teknis. Sebenarnya nih, Pak Wiwin, kenapa gaplek itu tidak masuk ke secara nasional? Tidak dilirik. Padahal diminati orang banyak loh. Pertama itu sebenarnya belum ada aturan resmi secara untuk menghitung skor. Oleh karena di tempat-tempat lain berbeda-beda. Ada yang 201. Ada yang 2 kali menang sampai 101 2 kali menang. Ada yang 1000, ada yang 500. Kemudian juga sekali masuk itu minimal masuk 21, ada yang minimal masuk 11. Oh, berarti tidak ada. Ada liga wasit itu tidak ada, Bang. Tidak ada wasit. Sampai sekarang pun belum ada pelatihan untuk wasit gaplek. Tidak ada wasit gaplek. Jadi sampai sekarang ketika nulis angka-angka gaplek itu pakai kertas rokok itu masih tetap ya? Rokok masih pakai spidol kan. Oke, bagaimana Bung nulis secara teknis? Oke, sebagai pemain itu tentunya kalau secara teknis untuk sebuah kemenangan tentunya ya dalam perlombaan itu ada 3 faktor, Pak, yang membuat kita jadi menang itu. Yang pertama, kita main ini agak pintar, pandailah bermain tadi kan, membaca buah lawan, kemudian membaca buah teman kita, karena kita main ini berpasang-pasangan. Yang keduanya, buah yang kita dapat ini bagus. Bagus itu tidak ada bala, terkadang kan cuman buahnya komplit dari 0 sampai 6 itu semuanya ada. Nah, yang ketiga, mungkin salah satunya dari kawan-kawan yang tidak suka ini tadi, bodoh bermainnya. Bange istilahnya itu kan. Nah, jadi 3 faktor inilah. Pintar bermain, buah bagus, musuh nih buyan. Tidak bisa seperti itu menjustis itu namanya, Pak. Ini sudah menjustis, Pak. Saya tidak pernah bilang bahwa permainan ini tidak menarik. Saya menarik. Menarik. Kalau menurut Anda menarik, kenapa tidak dilirik pemerintah? Dimasukkan kepada campur dong. Nah, jadi Pak, jawaban yang pas itu Anda tanya pemerintah seperti itu. Jangan tanya kami. Mestinya masuk tidak? Harusnya masuk. Kemana? KONI apa KORMI? KORMI. Kenapa harus bisa masuk? Silahkan ditanya ke pemerintah. Nah, jangan tanya kami lagi. Ini juga, Ya, boleh bicara enggak? Ini belum ada tempat pelatnasnya. Kalau catur kan sudah ada pelatnas kan. So, catur ini belum ada pelatnasnya ini. Gaplek. Saya ada pelatihan secara nasional. Saya boleh bicara? Ya, silakan. Saya tadi tidak sependapat dengan saudara Bagus Miharjo. Ya. Yang menyatakan pertandingan GAP tidak masuk ke ranah nasional atau KORMI atau KONI. Oh, maaf, Pak. Saya Dikarenakan sebentar. Oh, iya. Tadi arenanya kurang luas lah. Terus pertandingannya tidak bisa tatap muka lah. Setahu saya, walaupun saya hobi GAP ya, itu pertandingan dilihat loh, boleh kelihatan. Bang Ibu. Nah, kemudian ketika arenanya harus luas lah segala macam. Loh, ini yang di KORMI sekarang itu ada yang namanya Inorga Pelangi itu lapangan bola loh. Luasnya seluas lapangan bola, anteng aja tuh. Jadi saya tidak sependapat dengan Pak Bagus ya kalau Pemikirannya dangkal. dangkal ya. Kalau Pak Dori Kurang jauh mainnya. Kalau Pak Dori, gaplek itu permainan orang-orang intelektual tidak sebenarnya? Enggak. Jadi sini. Gua tebak kan Pak Sebentar. mainnya. Sebentar. Kamu jangan menjawab dulu ya. Intelektual tidak sih? No. Tidak apa alasan. No. Ini yang faktor ketiga tadi. No. Sebentar, Pak, sebentar. Jangan Jadi- dipotong. Silakan dari versi Saya ingin mengulas pengalaman saya nih. Nah. Saat saya menyaksikan pertandingan gaplek di tempat sedekahan, Atau dipance? nah itu sering terjadi keributan, Pak. Banyak saling salahkan. Jadi keributannya berbentuk debat atau fisik?
Kalau fisik mungkin tidak. Tapi saling katoi. Perdebatan hati. Kadang-kadang merasa dibujankan gitu ya. Apalagi yang kalah. Jadi wajarlah kalau pemerintah itu tidak memasukkan sikap ini ke Kormi. Tapi kalau dilihat dengan gulat dan sebagainya itu perpecahan. justru aduh Enggak, itu apa Selain itu, yang dirasakan kalau itu apa? Apa tertekan batin? Karena ini kalah terus. jadi begini Pak. Apa karena apa ya bahasa itu kalau itu ngocok ya? Nah, itu ngocok. Gitu ya? Ngocok, Itu benar. batin itu ya, kena batin itu ya. Banyak mudahan. Oh, Apalagi kena mental kalau Nah, sekarang ya. Tapi kan kalau memang lah siapkan secara nasional kan secara kejuaraan mungkin ada panitia yang khusus ngocok. Nanti Pak, nanti saya kasih space buat Bapak untuk bicara Ya, ya. ini kan jawaban Bapak ini tadi kan. Oke. Terus Pak, lagi Pak, nanti kita lanjut lagi. Ya enggak masalah Pak, ini kan. Jadi menurut Anda tidak intelektual. benar. Nah, Selain itu, apa namanya? Nggak ada hasil Pak. nggak ada hasil ya. Wah, sembarangan. Hanya menguras Sebentar, energi sebentar, kita. sebentar. Sembarangan ngomong Apalagi tak ada kita hasil. sedekahan. Hanya menguras energi kita dan besoknya, kalaupun yang menang ini hadiahnya tidak sesuai. Wah, Contohnya, kadang-kadang sembarangan. Handuk, Jam dinding, jam dinding, payung. sementara Hah. seperti contohnya Herli, dia ada anak kecil, meninggalkan anak kecil yang lagi di tengah malam, sementara istrinya ditinggalkan biar malam-malam untuk main gam. Pulang apa hasilnya? Pulang bawa jam dinding. Nah, Susu lebih mahal ketimbang jam dinding. lah, Nah, kan tapi Gimana kan menurut pendaftarannya kan gratis, Pak. Iya. Selama ini tuh. itu kalau di tempat persedekahan Pak, gratis Pak. Nah, yang bayar Kalau mana, Anda Pak? membuat event sendiri, tidak mungkin gratis. Nah, itu Pak. Jadi hadiahnya lebih besar. Jadi menurut Anda itu permainan intelektual atau tidak? Intelektual. Intelektual. Karena apa? Karena menghitung-hitung ya. Pertama itu. Kedua kita membuat Strategi. masuk strategi. Oh, intelektual loh Pak. Jadi ini ada istilah saling bunuh-membunuh lah. Bunuh buah lawan supaya tidak keluar lagi. Bunuh bala. Bunuh bala dan kita harus bisa menghidupi yang punya kawan kita. Jadi ini strategi. Dan itu pakai hitung-hitungan loh Pak. Nah ini tadi menarik dia omongan oleh Bung Herli tadi ya. Gaple ini identik dengan jam malam. Emangnya kalau kita main pagi udah enak apa? Jam pagi kan sibuk kerja Pak. Ada loh kadang-kadang. Ada. Siang panas berengkang main gaple. Bisa. Tapi kan Itu menurut Anda etis tidak kalau main gaple di suasana siang panas berengkang di Pance? kalau untuk perlombaan di setiap waktu pun etis. Etis ya. Untuk setiap perlombaan. Kalau perlombaan. Tapi kalau untuk sekedar Walaupun siang malam siang kalau perlombaan. malam. Tapi kalau kenapa lebih banyak malam? Karena dia mengisi waktu malam. Mungkin lagi jaga pos ronda. Daripada tidur, main HP, mata rusak, pikiran kurang Runyam. Itu yang tidak tepat Pak saat main ronda, mending main gap. Ronda main gap apa itu? Jadi kalau menurut Anda ada orang main gaple di tengah-tengah hari siang bolong itu etis nggak melihatnya? Enak nggak? Tidak ada kerjaan Pak. Tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Kenapa tidak masuk di rilis pemerintah gap ini? Ya itu tadi. Ada satu lagi saya tambahkan, rawan kecurangan. Rawan kecurangan. Jadi ibarat rawan kecurangan. Contohnya Yang memenangkan gap itu tidak sepenuhnya pemikiran dia. Siapa jadi yang menang? pengaruhi penonton. Kecurangan. Ini yang curang ini siapa? Pemain. Yang menang dia pemain. Berarti selama ini Anda sering main gap itu selalu dicurangi? Saya tidak pernah main gap, sorry bro ya. Hah? Jadi Tidak kamu intelektual. tidak pernah main gap, jadi kamu Tidak intelek. Tidak, Bapak ini tidak pernah main gaple. Tapi dia tahu seluk-beluk gaple, menyakitkan hati dan sebagainya. Terus Dari tahu mana? Karena dekat rumahnya ya. Perasaan dia itu kan seharusnya kan kalau itu berhubungan Jadi, dengan perasaan. itu yang tidak kamu baca dari pikiran saya, bro. Itu kebencianmu atau memang kamu murni melihat itu memang tidak ada gunanya? Pertama saya benci itu saya. Itu. Sebentar Pak Dori. Kalau uji kata Pak Dori tadi apa permainan gap ini tidak intelek. Anda Kamu berpihak kemana? Terkadang ke situ. Saya tidak berpihak kemana-mana. Saya berdiri di tengah-tengah. Saya hanya ingin meluruskan. Ini simpatisan. Ini saya ya betul saya simpatisan. Tadi Anda bilang permainan gap tidak intelek.
Anda dan tidak Hei, suka bermain cabut gap. omongan kamu. Yang Biar dia berpendapat, biar dia berpendapat. Anda bilang permainan gap itu bukan permainan orang intelek. Anda tidak suka bermain gap, artinya bisa disimpulkan Anda merasa orang intelek seperti itu. jelas dong. Enggak. Intelek dalam hal apa dulu, Pak? Pengamat. Pengamat apa yang tidak suka gaple ini, Pak? Pengamat. Tentunya Perlu ada tanda titik, saya pengamat. Tanda petik, Pak, jangan tanda titik. Coba, Pak Maruli. Jangan menanya lagi maksud saya. Indikator bahwasanya gaple itu permainan intelektual itu apa? Bisa dijelaskan sebagai orang yang memang pengamat pergaplekan dan memang juaranya banyak pialanya? Banyak. Iya. Cuma rumah yang bukan ada gaple. Iya. Tes. Jadi indikator permainan gaple itu sebagai permainan orang-orang intelektual. Permainan gaple itu adalah permainan yang memerlukan pemikiran. Serius. Jadi kita harus berpikir seperti apa langkah selanjutnya, harus pintar membaca buah-buah lawan. Budikan lawan itu termasuk budikan kawan ya? Oh, salah satu bagian dari strategi, Pak. Oh, itu ya indikator-indikator bahwa Iya. dikatakan Selain gaple dari itu. 3 indikator tadi yang membuat kita bisa keluar sebagai juara. Ini indikator keempat artinya. Enggak, 3 tetap. Yang kecurangan dan sebagainya yang disebut oleh Bung siapa nama Widori ini itu adalah bagian dari strategi. Termasuk budikan kawan dewek tadi. Termasuk, Pak. Karena yakinlah kamu dalam setiap permainan gaple itu antara satu sama lain itu sudah saling memahami maksud dari tujuan kawan keluar ini, gayanya seperti ini itu sudah Kalau tahu tangan kita. lagi main ini berarti ada bala limo kan. Mungkin kalau agak kuat dikit Karena tanpa itu nonsen lah kita bisa menang kalau. Iya. Itulah jawaban itu. Tapi gini Bung Dori, gaple ini kan kategori permainan ataupun olahraga ya. Olahraga yang tergolong murah. Kita cukup berapa gaple itu, biji gaple itu? 15.000. 25.000. Kita cukup beli biji gaple, kita bisa bermain orang 4 sampai orang 7 ya. Kalau berbulan-bulan itu tidak rusak. Kemudian alat pendukungnya atau instrumen-instrumen pendukungnya hanya pena dan biasanya kertas timah rokok untuk mencatat. Nah ini kan murah, Bung Dori. Kenapa Anda tidak sepakat ketika gaple itu kita angkat ke tingkat nasional? Jangan dijawab karena ada orang intelek. Ya, tolong. Ini kan murah. Jadi kita tidak perlu biaya banyak. Contoh misalnya membeli sepatu kalau hoki golf, beli stick tidak perlu. Kita hanya modal 25.000 loh. Sama rokok 1 bungkus. Itu pun kalau kita beli sendiri. Biasanya orang gaple minta. Ya, Nah, ini yang jadi perasaan. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. 25.000 dengan plus pikiran agak. Nah. Kalau pikiran tidak sehat itu apa? Jadi gimana menurut pendapat Anda, Bung Dori? Kok Anda tidak sepakat itu diangkat ke tingkat nasional? Padahal murah loh. Apakah selama ini Anda sebagai Iklan korban? itu Pak, iklan Pak. Tolong ditutup Pak, iklan. Pertanyaan yang bagus. Dan pertanyaan itu betul. Saya tidak menampik pertanyaan Bapak Wiwin dan itu kenyataan yang betul. Plus Nggak, biar. artinya Iya. gaple itu cepat atau lambat harus masuk di Inorga Kormi. Bukannya ini tanda-tanda bakal kepunahan dunia gaple? Tidak. Bapak, hei, kamu memaksakan untuk masuk ke Kormi. Apa alasan yang tepat Ini kan agar masuk ke sana? Bapak harus pahami dulu Pak, Kormi itu ini untuk menampung olahraga yang sifatnya rekreasi, sifatnya permainan. Itu yang ditampung oleh yang selama ini tidak tertampung di Kormi. Yang non prestasi. Jadi mereka itu menampung misalnya main pantak lele, main layangan. Ini kan tidak ada di Kormi. Nah, seharusnya gaple itu sudah masuk ke Kormi. Harusnya ya. Seharusnya oleh karena sudah masuk salah satu permainan yang digemari oleh masyarakat. Itu. Mungkin susah untuk kalau. Jadi kalau mau berpikir itu tidak ada manfaat. Nah, oke sekarang enggrang misalnya kan cuman naik
tongkat yang di atas ini berjalan sudah masuk ini apa? Di Inorga kan? Sebenarnya itu sudah masuk ya, Inorga, induk olahraga gaplek. Nah, gaplek mungkin masuk di Inorga apa misalnya kan tingkat permainan rekreasi atau siapa gitu kan. Jadi harapan terbesar Anda nih Harus masuk nasional. harus masuk. Iya. Dan harus ada pelatnas ini. Harus ada pelatnas ya. Iyalah. Nah, ini perlu didengarkan ini. Bagi Anda sepakat ketika gaplek itu diangkat ke skala nasional dan diadakan pelatnas? Wah, saya tentu setuju. Setuju ya? Nah, ini memang paling suka Saya sangat setuju jika gaplek dimasukkan dalam Kormi kan. Karena gaplek ini kan sebuah permainan yang sudah lama dibanding bulu tangkis. Gaplek lebih dahulu lahir dan itu terawat sampai sekarang permainan gaplek itu. Peraturannya pun simple, tidak muluk-muluk. Jadi saya pikir selain itu juga gaplek adalah sebuah permainan yang murah, yang merakyat. Siapa yang tidak pernah main gaplek? Termasuk apa ini? Termasuk Bung siapa nama kamu Widori? Bung Widori. Ya. Nah, karena dia sering kalah. Kenapa ternyata dia merasa sakit hati. Dan akhirnya menyatakan tidak suka dengan gaplek. Padahal kemarin kami main 5-1 ini ikat pinggang dapat dari gaplek. Ikat pinggang ini. Ini dari gaplek ini. Anda suka main gaplek yang berpasang-pasangan atau sendiri-sendiri atau selewatan, Pak? Oh, saya yang berpasangan. Oleh karena strategi tadi ya mengasah otak. Karena ini tidak menampik ya bahwasanya gaplek itu juga ada unsur judinya kadang-kadang. Setiap permainan ada bola aja ada judinya. Oh, betul. Salah. Ya kan? Tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Termasuk kata Bapak ini tadi. Bisa beradu fisik dan sebagainya. Sepak bola, Karate, taekwondo jelas adu fisik. Ya kan? Masuk dalam olahraga kan? Yang pasti itu sportivitas dan pengaturan permainannya seperti apa. Jarak, Pak, kira-kira jarak meja antar pasangan Fleksibel. lawan. Tidak mesti Karena ini kan seperti yang dibilang Dodi tadi, rawan kecurangan. Karena kalau dekat biasanya kan ada kode lah, ada gerakan tangan, mungkin ada cuilan gerakan. Itu termasuk. Jadi menurut Bapak sekarang permainan apa yang tidak sekarang saya ingin memungkinkan tanya terjadinya kepada kecurangan? Bapak yang pro ini, apakah perlu direvisi ukuran meja? Mungkin yang Tidak mesti, Pak. Yang pasti mungkin ada pengaturan meja itu mungkin, tapi perlu dibuat sekat tidak? Sekat. Kayak bridge itu kan dibuat sekat supaya tidak melihat muka lawan. Perlu tidak kira-kira? Nah, tidak ada yang salah itu. Jadi ketika tapi kalau misalnya dihubungkan dengan takut ada kecurangan dan sebagainya, ada kode-kode. Ya permainan volleyball saja, waktu kawannya servis, kawannya ngasih kode dari belakang. Kasih yang nomor 3, kasih yang nomor berapa. Itu kan kode. Nah, artinya kan tidak menampik. Kalau itu kan strategi antar pemain saja kan. Bukan mencurangi misalnya ya apa ya? Misalnya Ngopi lagi, saya misalnya masih ada yang bisa turun berapa dengan saya bilang saya udah habis, udah lewat. Ternyata saya ada, itu kan untuk kecurangan lain. Tapi kalau sekedar kode dan sebagainya, ya pintar-pintar pemain. Oke. Kalau Dodi tetap nggak ada manfaatnya ya, walaupun diajak ke tingkat nasional, internasional pun nggak ada manfaatnya. Saya rasa kalaupun ini dipaksakan untuk masuk ke cabang olahraga, Bukan cabang, ini penggiat olahraga, ya enggak? Pemerintah harus lebih menganalisa lebih dalam. Harus menganalisa lebih dalam. Apa yang harus dianalisa? Ya seperti yang Bapak omong-omong tadi. Ya, saya rasa kalau saya pribadi tetap tidak setuju ini masuk ke. Saya nelpon Pak Menpora. Kalau Pak Maruli ini selain dia perlu diangkat ke tingkat nasional, perlu tidak ini mendunia ini? Sangat perlu, Pak, untuk mendunia ini. Ya, mungkin ada event Piala Dunianya. Tentunya, Pak, pastinya. Gaplek itu yang sama dengan gaplek adalah domino. Yang membedakannya adalah kalau gaplek dia sejenis batu, sedangkan domino terbuat dari kertas. Sistem permainannya pun sama. Nah, sekarang sudah mulai mendunia ini, bahkan rata-rata orang permainannya sudah ada di internet dan sebagainya adalah domino. Iya ya. Domino sudah ada mendunia ya. Sudah mendunia. Tapi tidak ada semacam event untuk
mengangkat antar bangsa Nah, misalnya itu kayak dari Piala tadi- dari Dunia, tadi saya bilang. mewakili negara gitu loh. Jangan tanyakan itu kepada saya, silahkan tanya kepada yang lebih. Oke. Tapi Anda sepakat ini diangkat ke dunia ya? Tentunya. Oh, Seperti itu. Kalau Bung Herli, Saya hanya penikmat permainan gaple. Oke, ini kepada dua orang pro nih. Kira-kira pertanyaan saya terakhir kepada Anda berdua. Ini permainan ini atau olahraga ini akan tergerus zaman tidak? Berhubung sekarang kita era digital, era permainan online. Oh tidak. Tidak. Digital pun sudah ada. Pertama secara digital sudah ada aplikasi, sudah sebagainya. Kemudian juga permainan ini sebenarnya mengeratkan silaturahmi antar masyarakat, terutama selama masih ada pos kamling, masih akan ada gaple. Selama ada orang yang menggelar hajatan, masih akan ada lomba gaple. Jadi selama masih ada orang hajatan, selama masih ada pance, masih ada pos kamling Pos dan kamling. sebagainya, gaple tetap ada. gaple tetap ada. Kalau Anda Kalau saya sependapat kalau untuk gaple itu diangkat untuk ke kancah nasional mungkin dunia ya. dunia ya. Karena pertimbangannya begini, minimal saya sendiri bisa ikut mendaftar gitu. Ya kan? Ada, mohon maaf, selama ini pernah tidak mendapatkan juara, mungkin juara kelas? Belum pernah, Pak. Belum pernah? Belum pernah. Tapi kan kepingin tuh. Siapa tahu kan terpilih dari seleksi-seleksi ya kan. Ya kan mudah nih kan seleksinya kan tinggal ikut seleksi. Yang Kumkas kemarin Pak, itu hadiah apa tuh Pak? Beli itu Pak. Oh iya. Oh, jadi Anda ingin sekali ikut ya? Ikut Pak. Sudah menjadi atlet gaple ya? Ya, makanya saya sependapat kan. Selama ini Bapak? Mohon maaf Pak Dori, saya tidak sependapat. Oh, tidak apa-apa. Saya ingin Pendapat tanya, itu beda. gaple ini perlu tidak tubuh yang atletis? Perlu. Nggak perlu. Yang penting mata melek. Mata melek, pikiran sehat. Kopi Cukup. sambil rokok. Dan tidak intelek pun tidak apa-apa Pak. Tidak intelek pun tidak Ya, apa-apa. tidak Ah, ini apa-apa. menarik ini. Tidak intelek pun Ya, tidak tidak apa-apa. apa-apa. Berarti Anda tidak menyepakati dong bahwa seni gaple itu pemain intelektual. Enggak jelas. Ya tidak sepakat saya. Enggak harus orang intelek kok yang main. Nggak. Siapapun bisa. Anda pun juga bisa kalau mau. Kecuali bapak ini ya mungkin karena memang bapak ini tidak Sering suka. kalah. Ya, sering kalah tadi ya. Makanya dia beranggapan bahwa dia orang intelek yang tidak perlu main gap seperti itu. Karena dia belum merasakan betapa nikmatnya hadiahnya itu. Itu masuk. Wah, sendal jepit nggak pernah beli lagi kan ya Pak? Sendal jepit nggak pernah beli lagi. Jam dinding kami kalau rusak buang. Oleh karena minggu depan ada lagi lomba gaple, pasti menang. Gitu. Kalau Berarti- bilang dari prestasi kami ini, tapi masih antar kampung tarkam lah, antar RT kan. Nah, ini. Nah. Jadi Anda perlu merasa meningkatkan prestasi Anda di kancah nasional Bos, kali ya? Pasti. Oleh karena sekarang ini kalau lomba gaple, Anda disengih-sengihkan saja oleh Dori karena oh nggak masalah. Anda dianggapnya orang di bawah. Pak, saya patut berbangga ini Pak. Selama ini saya kalau ada lomba gaple di RT sebelah, saya selalu diundang Pak untuk ikut lomba. Sebagai bintang tamu atau sebagai Iya, sebagai untuk pemain diundang. Saya rasa agak kurang lengkap kalau saya nggak ada gitu loh Pak. Ini loh. Nah, Manfaatnya Pak Dori. ya itu Dia sudah menjadi tamu undangan. tamu undangan, walaupun misalnya Kehormatan ya. kehormatan lah Pak. Jadi orang-orang di warga situ Anda diundang coba melawan saudara Ari, gitu ya. Jadi gini Pak. Anda dicap sebagai Jadi- orang jadi, yang master saya- gaplek gitu ya. Saya patut berbangga Pak. Walaupun sebatas undangan gaple, belum undangan pengajian ini loh Pak. Kalau Bapak ini kan undang pengajian enggak, undangan gaple juga enggak Pak. Nah, minimal itu undangan gaple lah Pak, kita yang dapatkan. Gitu. Nah, kalau saudara Maruli bisa dikatakan orang-orang sudah mulai takut ya ketika Anda ada turnamen nih, menyebut Betul. nama Anda, apakah orang sudah Betul. gemetar gitu? Yang jelasnya kalau kami sudah main di situ akan menjadi salah satu pemain yang cukup diperhitungkan lah. Perhitungkan ya. Ya. Dalam hal kecerdasan Anda mengolah buah atau kecurangan Anda? Bukan seperti itu. Dalam hal strateginya tentunya, Oh, strategi. Pak. Bukan kecurangan. Oke. Kecurangan itu bagian dari strategi, Pak. Kecurangan itu bagian dari strategi. Betul. Ada tidak orang yang menang gaplek tanpa curang? Wah, enggak pernah Pak. Enggak pernah menang. Enggak masuk Iya. akal. Jadi ada sikut menyikut ya? Oh enggak, bukan sikut. Sikut menyikut dalam artian ya curang tadi. Ya, itu. Entah pakai kode. Biasanya pakai apa biasanya? Nah, ini boleh dikasih tahu ya. Trik and tips supaya menang gaplek ya. Ini mungkin terakhir lah ya. Saudara Pak Dori, Anda mohon maaf, Anda ini tidak banyak pendukung. Nanti dulu Pak, saya ada pendapat. Nanti saya akan minta Anda bagaimana tip and trik menghadapi orang curang main gaplek. Sekarang tips dan trik dari mereka bagaimana menang gaplek dengan cara curang. Tidak bisa. Jadi
kecurangan itu tidak bisa diri sendiri, Pak. Harus sistematis. Harus dengan teman itu Sistematis, harus masif, terstruktur dan masif. Nah, antar teman. Jadi yang mengetahui itu antara kita dan teman kita. Biasanya kalau Pak Adi sendiri Banyak cara, Pak. Kita tergantung di mana lokasi, Pak. contohnya ini mungkin Ah, perdana ya. contoh. Perdana kasih bocorannya. Kalau masih di sekitar RT kita, jangan terlalu mencolok, Pak. Cukup dengan cara memutar buah, berarti sekian itu punya kita. Atau tutupkan atau miringkan saja buah itu, ya cukup, Pak. Atau waktu kita turun agak kuat, membantingnya agak kuat, Pak. Artinya itu tutup, bukan punya kita. Kalau pelan, punya kita. Udah. Atau sambil nepuk-nepuk jari di meja ini, bisa juga, Pak. Banyak trik. Banyak trik ya. Iya. Tergantung pasangan. Padu atau tidak. Nah, itu. Kalau Bung Maruli Sama. seperti apa? Sama. Jadi Kebetulan kode kami sama, Pak. oke. Apa mungkin sering berpasangan? Sering, Pak. Bung Dori, terakhir nih, bagaimana menghadapi orang yang bermain curang ketika main gaplek? Saya rasa Yang jelas pertanyaan itu tidak perlu saya jawab dan tidak berbobot pertanyaan itu. Karena saya juga tidak hobi dengan gap ini. Nah, ketika Anda main gaplek dicurangi orang, Anda apa yang Anda lakukan? Jadi begini saja. Pertanyaan Pak Wiwin yang pertama dengan Ari tadi, apakah gap ini akan tergerus zaman? Saya rasa itu sudah mulai terlihat. Sudah mulai terlihat. Iya. Oke. Iya, betul. Contohnya, Pak? Betul katanya sudah ada yang di online. Kata si Ari tadi, gap ini mempersatukan Warga. silaturahmi antar warga. Kalau sudah main online, warga mana lagi yang akan bertemu? Masuk akal. Jadi saya tetap tidak sependapat kalau gap ini masuk di Nasional maupun dunia. tuh. Jadi, Pak, dari sebanyak omongan Dan tadi ini akan tergerus zaman, dan akan semakin hari semakin hilang. dan punah lama-kelamaan. Karena sudah banyak permainan online. Mungkin nanti setelah Anda mati. Ya. Itu ya. Saya rasa saya tidak ingin berdebat lagi karena saya rasa waktu saya habis dengan perdebatan yang tidak berbobot dengan orang-orang yang kayak gini. Jadi Ngomong apa Anda ini? mungkin itu puncak dari kekesalan saya. Oke. Jadi kita sudahi nih obrolan rakyat tanpa kesimpulan. Yang menyimpulkannya Anda sendiri. Kita bukannya ingin mencari perdebatan atau menimbulkan polemik, tapi inilah suara-suara orang-orang yang di bawah, ya dak? Mereka berharap gaplek dilirik dan masuk ke event nasional, bahkan tingkat dunia. Yang tidak setuju berharap gaplek punah. Kami akhiri obrolan kita sore ini dengan ucapan bye. Bye. Gaple Jaya. Jadi kembali ke tuak tadi, Pak. Kira-kira, Pak.